Shalom jemaat yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tentu mengenal ungkapan diam itu emas yang memiliki arti lebih baik diam daripada banyak bicara yang membuat orang lain menjadi sakit hati. Dengan diam akan lebih banyak hal positif yang kita pikirkan sebelum kita berbicara. Namun di sisi lain kita juga dapat melihat bahwa tidak selamanya diam itu emas. Sebab ada waktunya bagi kita untuk berbicara dan bukan mendiamkan masalah. Kita tahu bahwa banyak masalah timbul adalah akibat salah bicara atau berbicara sembarangan. Lalu bagaimana kita memberikan keseimbangan antara waktu untuk diam dan waktu untuk berbicara? Firman Tuhan berkata, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berbicara. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam menjalani hidup ini ada waktu yang tepat untuk berdiam diri dan juga ada waktu yang tepat untuk berbicara. Dalam literatur kuno disebutkan bahwa orang bodoh digambarkan sebagai orang yang banyak bicara di waktu yang salah. Sedangkan orang bijak adalah orang yang tahu harus diam dan kapan harus berbicara. Kitab Amsal banyak memberitahu kita bahwa orang yang banyak bicara dan tidak bisa menguasai dirinya akan mendapatkan masalah. Untuk menghindari kesukaran, hendaklah berhati-hati dengan ucapan. Itu yang tertulis di dalam Amsal 21 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam hikmat Tuhan adalah bijaksana bila kita dapat menutup mulut pada waktunya, tidak banyak bicara dan belajar untuk mengendalikan lidah kita. Namun kita juga dapat mengetahui kapan saatnya untuk berbicara pada waktu yang tepat, di saat yang tepat. Kadang kita pikir bahwa dengan diam masalah akan selesai dan berlalu. Namun sebenarnya tidak demikian. Diam sering masih menyimpan banyak persoalan. Dan kita diam karena tidak ingin ribut atau bertengkar. Demikian juga kita pikir bahwa dengan banyak berbicara, dengan banyak alasan dan dalih, masalah akan selesai. Namun nyatanya tidak demikian. Justru sebaliknya, pertengkaran tidak terhindarkan lagi. Ada waktunya untuk diam, ada waktunya untuk berbicara. Mengajar kita untuk berbicara dengan waktu dan situasi yang tepat. Menjelaskan persoalan dengan argumen yang tepat. Tentu saja ini tidak mudah, sebab kita lebih mudah untuk terpancing emosi yang mengakibatkan pembicaraan kita menjadi menyakitkan dan tidak tepat sasaran. Kita perlu diam sejenak, mendengar dengan baik apa yang sedang dibicarakan dan kemudian menganalisa secara benar dan mencari kesempatan yang tepat untuk membicarakan. Kita harus ingat, kadang kita terburu-buru dengan kata-kata yang kita ucapkan yang membuat masalah semakin melebar kemana-mana. Saat diam itu bukan mendiamkan masalah, bukan menganggap masalah tidak pernah ada, bukan itu. Diam adalah memberikan kesempatan kepada kuasa Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan hikmat dan pengertian kepada kita agar kita bijaksana di dalam berkata-kata. Diam memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa agar kita dapat mengendalikan nafsu emosi yang mungkin sedang meledak-ledak. Dan doa akan membawa kita kepada ketenangan. Dengan diam sejenak akan membawa kita untuk dapat berkata-kata yang tidak menyakitkan, tidak merendahkan orang lain, juga tidak menghina orang lain, dan tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Sesungguhnya alangkah indahnya berbicara jika ternyata diam membawa orang lain celaka. Alangkah indahnya berbicara jika ternyata diam membawa orang hancur masa depannya. Di sisi lain, alangkah indahnya diam
jika ternyata perkataan kita justru menebar aib orang lain. Alangkah indahnya diam jika perkataan kita malah membunuh karakter orang lain. Jadi tak selalu diam itu emas. Ada waktunya untuk berbicara. Semua harus dilakukan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dan kepada orang yang tepat. Itulah yang akan menjadi berkat. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan ada waktunya untuk diam, ada waktunya untuk berbicara. Dan disinilah kami perlu hikmat Tuhan supaya kami bijaksana, berhikmat di dalam berkata-kata. Tuhan, tolong saat kami diam, bukan kemudian kami mendiamkan masalah, namun kami meminta Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya kami boleh memiliki hikmat di dalam berkata-kata. Demikian juga saat kami berkata-kata, tolong supaya kami tidak emosi, tetapi kami boleh membawa kata-kata kami yang bisa menjadi berkat dan membangun orang lain. Mampukan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sekali lagi, diam itu tak selalu emas, sebab ada hal-hal tertentu yang memang kita bisa diam, tapi ada waktunya juga untuk kita berbicara. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.